Isa, tetapi Al-Quran menceritakan tentang Isa. Nah, di dalam kitab saudara, ketika ia datang roh kebenaran itu, dia akan memuliakan aku. Al-Quran memuliakan dia. Bible menghinakan dia. Satu-satunya manusia yang menanggung seluruh dosa kemaksiatan manusia di atas muka bumi itu dilimpahkan kepada Yesus. Berarti Yesus adalah manusia yang paling kotor, paling najis, paling banyak dosa. Bahkan dikatakan terang-terangan sebagai manusia yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Apakah itu memuliakan? Tidak. Maka yang ingin saya sampaikan di sini adalah pandangan Anda mengatakan bahwasanya Yesus dan Isa itu tidak sama. Itu sudah betul. Saya apresiasi tentang itu. Kenapa? Karena Nabi Isa adalah manusia suci. Dia terkemuka di dunia di akhirat. Seorang jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel. Sedangkan Kristen mengikuti Yesus Kristus yang adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan yang keluar dari kubur. Dua oknum yang berbeda. Cuman permasalahannya sekarang ini, Al-Quran mengatakan yang datang sebagai penyesat itu adalah Dajjal Al-Masih, penyesat atau iblis. Sedangkan di Bible yang datang setelahnya adalah Yesus Kristus palsu. Terakhir, ketika Anda berbicara mengenai buah, dari buahnya kau mengenal dia. Kembali kepada ajaran Yesus. Kembali kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni. Wahai Nabi Isa, aku Tuhanmu. Bertanya kepadamu, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia ini menyembah dirimu selain daripada aku? Menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku? Sampai kau disetarakan, dihakikatkan denganku. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan, untuk aku sampaikan. Dan itu Yesus sampaikan juga. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan. Nah sekarang, adakah Yesus diperintahkan untuk menjadikan seluruh manusia ini menjadi penyembahnya? Tidak ada. Lalu yang kalian Kristen sembah itu siapa? Yesus siapa yang kalian sembah ini? Makanya ketika berbicara mengenai dari buahnya kau bisa mengenal dia, coba habis ini giliran saudara, tolong baca supaya teman-teman kita di sini teredukasi. Bacakan kita Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Di situ jelas sekali, saya simpulkan, di situ jelas sekali. Tanda-tanda daripada buah dari penyesat. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan bernubuat pakai nama Yesus juga. Itu adalah buah dari nabi palsu, pengajar palsu, penyesat itu, pembinasa keji itu. Tapi kalau saudara saya, sekali lagi Anda adalah penolong yang naik di komal saya, menolong teman-teman supaya bisa paham bahwa ternyata yang dimaksud dengan buah dari nabi palsu, pengajar palsu, penyesat, mesias palsu itu tidaklah Kristen, tetapi ada kelompok lain. Nah, silakan Anda bantu teman-teman untuk memahami itu, silakan. Ya, baik Bang. Tapi sebelumnya saya mau katakan bahwa di sini mengenai pembelaan ya. Abang kan tadi berkata bahwa tidak ada di dalam Alkitab atau tidak ada satupun kaumnya yang mengatakan untuk membelanya atau tertulis dalam Alkitab untuk membela Yesus Kristus. Untuk pembelaan Bang, di dalam Alkitab memang tidak tertulis. Dan bahkan untuk kaumnya pun, kami sebagai orang yang percaya, yang mengikuti Yesus Kristus, kami tidak perlu membela dia. Iya. Terus di Alkitab memang tidak perlu tertulis untuk membela dia. Dan satu kaum manapun yang percaya dan ikuti Yesus sebagai Tuhan, tidak perlu membelanya. Karena berbicara di sini Tuhan. Atau bagi saya secara pribadi, meyakini dia bukan hanya sekedar manusia biasa ya, manusia suci atau seperti yang diceritakan orang, utusan atau nabi. Karena menurut kitab suci, bahkan kesaksian Yesus Kristus sendiri bahwa dia adalah firman Allah. Yang dia ajarkan kepada kita itu bukan untuk membela dirinya, bukan untuk membela siapa yang menghina dia, atau siapa yang menfitnah dia, mengejek dia. Dia tidak mengajarkan kita untuk situ Bang.
Karena buat Yesus itu sendiri bahwa dia tidak perlu merasa bahwa dia harus dibela. Iya. Yang dia menuntut kita itu adalah melakukan ajaran Bapa di sorga. Karena dia datang ke dunia ini, dia sebagai firman Allah, dia datang dengan tujuan dia adalah menyampaikan, menerangkan, menjadi cermin, menjadi teladan bagaimana gambaran Allah atau Bapa itu sendiri. Karena kita manusia yang menjadi utama tujuannya datang ke dunia itu menyelamatkan kita dari dosa, bukan untuk membela dia. Karena apa, Bang? Dia itu sudah datang dari sorga. Dia itu penguasa. Dia itu anak Allah, anak Bapa. Dia itu raja. Karena apa saya bilang anak Allah? Karena apa saya bilang dia itu raja? Karena apa saya bilang dia itu penguasa? Karena segala kuasa di bumi dan di sorga itu sudah diberikan Bapa kepada dia. Lah pantas pasti ada orang yang berkata begini, lah kalau segala kekuasaan dan kerajaan diberikan kepada Yesus Kristus, lah Bapa akan mempunyai kuasa apa lagi? Ya kan nggak ada lagi kuasa. Lah Bapa fungsinya apa kalau segala kuasa? Ini segala kuasa, Bang. Kalau Yesus jadi Tuhan, lalu Bapa siapa? Bang, dalam firman Tuhan, dalam Yohanes, saya rasa Abang juga sudah mengerti tentang tentang pelajaran tentang semua ajaran-ajaran isi Bible ya, ajaran firman Tuhan. Karena dari Abang juga berbicara tadi, saya tahu Abang orangnya sudah pasti mempelajari kitab suci kan ya. Nah, jadi gini, Bang. Dalam kitab Yohanes itu, dia menyatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa, lah lalu Bapaknya bagaimana? Anaknya bagaimana? Ini begini. Jadi Bang, kalau berbicara segala kuasa, seperti tadi kan Abang bilang, Nabi Isa itu, dia adalah jalan yang lurus, dia adalah yang tertinggi di bumi dan di akhirat. Begitu juga Tuhan Yesus. Dia berkata dalam kitab Yohanes, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan Yesus. Dan dia mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Jadi kalau orang berkata, lah kalau kamu menyembah Yesus, bagaimana dengan Bapa? Kalau kamu menyembah Bapa, bagaimana dengan Yesus? Lalu Roh Kudus bagaimana? Kalau saya secara pribadi, Bang, karena di Alkitab tidak ada di Alkitab tidak ada ayat yang melarang bahwa kita tidak boleh menyembah Roh Kudus, kita tidak boleh menyembah Yesus, kita tidak boleh menyembah Bapa. Di dalam Alkitab hanya mengajarkan tentang kasih. Jadi tentang bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau berbicara kita mau menyembah Tuhan itu, saya mau menyembah Tuhan Yesus ke, saya menyembah Bapa Allah ke, saya menyembah Roh Kudus ke, buat saya tidak masalah. Sekalipun orang berkata berarti Tuhan Tuhannya orang Kristen 3 dong. Di Alkitab tidak tertulis, di Alkitab tidak tertulis bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Tidak, Bang. Satu pribadi saja kita yakini, kita percaya. Itu kan Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekalipun kita tidak menyembah Bapa, sekalipun kita tidak menyembah Roh Kudus, kalau kita menyembah Yesus itu sudah sama, Bang. Kalaupun kita tidak tidak meyakini bahwa berarti kamu tidak percaya Bapa itu Tuhan atau Roh Kudus itu Tuhan, tidak, Bang. Karena berbicara 3 dalam 1 itu artinya satu keyakinan, kepercayaan, iman. Ya, Bang ya. Nah, mungkin saya akan berbicara itu, tapi mungkin makan banyak waktu juga sih. Terus kedua mengenai tidak ada satupun yang membela dia ya, menurut Bang Suma tadi mengenai kaumnya. Kami tidak perlu membela dia, Bang, karena dia tidak mengajar kami untuk membalas, untuk siapapun yang menghinakan Tuhan yang kami percayai atau agama yang kami yakini, kami peluk. Bahkan dia mengajarkan kami, sekalipun kami dibenci, sekalipun kami dihinakan, dia, Bang, bahkan sampai mati di atas kayu salib, Bang, dia tidak melawan. Kalau dia mau suka melawan, dia mau ingin pembelaan, ketika tentara Romawi menangkap dia di Taman Getsemani, dia berdiri, rubuh semua, pada roboh semua itu tentara-tentara Romawi. Bahkan ada salah satu murid Tuhan Yesus itu namanya Simon, dia memotong telinga para tentara Romawi, salah satu tentara Romawi itu. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kalau dia ingin pembelaan,
dia suruh bunuh semua itu DP dia suruh bunuh semua melalui murid-muridnya. Tapi dia tidak seperti itu, Bang. Bahkan dia sembuhkan telinga salah satu tentara Romawi itu yang putus dibacok oleh muridnya itu, salah satu muridnya itu namanya Simon. Kedua, apa yang dikatakan kepada tentara Romawi? Kalau aku suka, aku bisa suruh tentara malaikat untuk menghardik kalian. Tetapi yang dia lakukan tidak, Bang. Justru sebaliknya, sesuatu hal yang menyakiti dia, yang membuat dia tertekan, dibalasnya dengan kasih, dibalasnya dengan hati nurani yang tulus, Bang. Jadi untuk berbicara pembelaan, Bang, saya singkat-singkat aja ya, Bang ya. Mungkin kalau ada penyampaian saya ini di luar konteks, saya mohon maaf karena saya juga berburu waktu. Tapi saya bukan mau lari dari ruang ini ya, Bang ya. Saya tidak lari dari rumah Abang karena saya ini juga sudah dapat panggilan dari komandan saya. Saya kan lagi berdinas ini, cuma ambil waktu saya sedikit untuk menyampaikan, Bang ya. Oke. Oke, boleh dengarkan saya terakhir untuk sebelum Anda turun? Oke, siap. Baik, saudara. Saya sebagai penikmat Bible, orang yang orang yang rajin yang belajar tentang Bible. Jadi saya memilah dan saya kemudian menyusun ya strata pemikiran dan juga ruang lingkup dalam kerangka mempelajari Bible itu. Yang saya temukan, saudara, yang pertama adalah ketika berbicara mengenai nasihat Yesus bahwa penyesat ini mampu bermukjizat. Kalau cuma menyambungkan kuping, apakah penyesatnya bisa? Tadi ada kutipan dari lisan saudara mengatakan iblis pun bisa nyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau iblis menyamar mengaku Yesus Kristus, itu sudah menggenapi nubuatan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai nama Yesus Kristus. Jadi yang saya temukan dari sepanjang Anda berbicara di sesi terakhir ini, Anda sedang mempromosikan iblis yang mengaku sebagai Yesus. Maafkan saya nih, maafkan saya. Ini saya sebagai kacamata seorang muslim yang belajar Bimbel. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Itu satu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dua, dia akan melakukan banyak mukjizat. Tiga, kekuatan, kedahsyatan yang luar biasa. Empat, dan menyesatkan banyak orang. Lima, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu di dalam Bible diterangkan secara terinci di dalam Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 sampai dengan nomor 31. Izinkan saya untuk mengatakan itu. Jadi kalau Anda mengangkat Yesus, Anda sedang mempromosikan iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Boleh, silakan. Makanya saya katakan saudara-saudara Kristen naik ke sini itu sebagai penolong kepada orang-orang yang mau berpikir, baik Islam maupun Kristen. Yesus sudah mewanti-wanti, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti iblis itu mengaku akulah Yesus dong. Apa tujuannya? Untuk menyesatkan banyak orang dong. Jadi kalau saudara hari ini melakukan pembelaan terhadap Yesus Kristus, tidak. Anda sedang mempromosikan penyesat yang memakai nama Yesus. Ingat Bu, kalau iblis datang keluar dari kubur, sabar saudaraku. Kalau iblisnya datang mengaku akulah iblis, tidak ada yang mau percaya kepada dia. Meskipun dia melakukan banyak mujizat. Tetapi kalau iblisnya datang mengaku akulah Yesus, maka apapun yang dilakukan oleh si iblis ini pasti diikuti oleh orang-orang yang disesatkan. Sekarang permasalahannya antara iblis yang asli antara iblis dan Yesus yang sama-sama menggunakan nama Yesus itu dibedakan oleh Yesus. Kalau Yesus yang asli pengikutnya satu. Di dalam Matius 19 Anda baca nomor 16, nomor 17, nomor 18, nomor 19. Apa kata Yesus? Jika engkau ingin menjadi pengikutku, maka lakukan segala perintah Bapa. Perintah Bapa itu di mana? Hukum Taurat atau perjanjian lama. Maka kalau engkau ingin menjadi pengikutku, jangan jadi Kristen kata Yesus, tapi jadi Yahudi. Jadi Yahudi atau Yudaism, penganut agama Yahudi. Kalau mau jadi pengikutku, syarat kedua, kamu nggak boleh kaya. Kamu harus miskin.
Aku sudah melakukan semua itu, wahai Yesus. Aku sudah melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Bapa dalam hukum Taurat. Apalagi syarat kedua? Syarat kedua, kamu jual seluruh hartamu dan berikan kepada si miskin. Kalau dua komponen ini kamu lakukan, baru kau jadi pengikutku. Nah, setelah kau jadi pengikutku, apa kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 12? Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala pekerjaan yang aku lakukan. Matius 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Itu perkataan Yesus tuh. Mereka mendengarkan aku, dan mengikuti aku. Aku Yesus ibadah Sabat, aku Yesus sunat, aku Yesus tidak makan babi, aku Yesus sujud beribadah, aku Yesus menyembah kepada Elohim saja. Kalau engkau percaya kepadaku, maka kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hari ini saudara Kristen tak ada sedikit pun melakukan ajaran Yesus. Tapi Anda mengaku sebagai pengikut Kristus. Sekali lagi, iblis pun sudah diindikasikan oleh Yesus. Penyesat datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan itu, ya silakan. Saya cuman memberikan peringatan aja sesuai dengan nasihat Yesus. Ingat saudara, sekali lagi saya katakan, Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, 13, 14, ketika roh kebenaran nih, artinya roh yang ada dalam diri Bang Suma dan roh yang ada dalam diri saudara, dia akan memuliakan aku. Itu kuncinya. Saya sebagai Muslim, haram hukumnya mengatakan Yesus itu makhluk yang dikutuk di atas tiang salib. Haram hukumnya mengatakan Yesus manusia yang pernah ditampar, yang pernah ditombak, yang pernah diludahin, yang pernah diseret, yang pernah ditelanjangin, yang pernah digantung, yang pernah dibunuh dan dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Haram hukumnya. Berarti saya memuliakan beliau. Sedangkan saudara Kristen, wajib hukumnya Yesus itu mati, ditampar, diludahin, diseret, ditelanjangin, digantung, dibunuh, dikutuk oleh Tuhannya Yahudi untuk nebus dosa-dosa Kristen. Berarti Anda tidak memiliki roh kebenaran. Karena roh kebenaran itu memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Dengan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Anda sedang menghinakan Yesus. Yesus tidak pernah kemudian mengaku Tuhan di hadapan Tuhannya. Dalam Yohanes 2 nomor 22, Yesus berkata begini. Yohanes berapa itu teman-teman? Yohanes 4 nomor 22. Yohanes 2 nomor 22, 23, 24. Yesus mengatakan apa? Aku dan muridku menyembah kepada kami apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Yesus menyembah. Dan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Tiba-tibanya Anda datang mengaku Yesus itu adalah sembahan. Yesus itu adalah Tuhan. Tidak menyembah Bapa, tidak menyembah Roh Kudus, tapi menyembah Yesus sama halnya menyembah Bapa. Anda keliru. Dalam Yohanes 3 nomor 16, Bapa berfirman apa? Di sana, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan hidup. Dan barang siapa yang tidak percaya kepadanya, dia akan mati dalam dosanya. Itu kata kitab saudara. Nah, kalau saudara percaya kepada Yesus, Anda akan hidup. Kalau Anda tidak percaya, Anda akan mati. Nah, kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Mustahil. Mustahil Anda jadi Kristen kalau Anda percaya kepada Yesus. Tapi Anda percaya kepada penyesat yang ngaku-ngaku Yesus, makanya Anda menjadi Kristen. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Oke. Ini Bang ya. Iya. Juga mau turun, tapi bukan kabur Bang ya. Nanti kalau saya hargai. Iya, kita memang harus kerja. Abang mau live lagi, tolong naikkan saya lagi Bang ya. Baik, saya saudara. Baik. Lagi Bang. Ini cuma karena juga waktu saya juga mau dinas Bang ya. Saya paham, siap. Cuma ada 1-2 hal saja yang ingin saya tanyakan pada Abang, tapi tidak lama. Silakan. Kalau ada live lagi saya naik lagi Bang ya. Silakan saudaraku, silakan. Bang Suma berkata bahwa Yesus itu adalah iblis yang menyerupai seperti Yesus. Iya. Bang, di mana dalilnya tuh Bang? Baik. Terus pertama, kedua Bang ya. Tadi kan Abang bertanya saya tentang mengapa Alkitab tidak ada di Alkitab yang membela tentang Yesus Kristus, padahal dia dihinakan dan diejek dan sebagainya, difitnah dan apa sebagainya. Begitu pula mengenai kaumnya ya Bang ya. Tadi saya sudah jawab. Jadi kembali lagi ke masalah itu Bang. Saya bilang kan
menurut kami tidak perlu untuk membela dia, karena dia kan Tuhan. Yang ada sebaliknya, ketika kami dalam masalah, kami dihina, dia mengajarkan kami untuk melakukan dengan kebaikan. Dia mengajarkan kami untuk membalaskan kejahatan, ya. Yang ada sebaliknya, kamilah yang dibela dia. Dialah membela kaumnya, yaitu kami. Kami tidak perlu membela dia. Saudara, Terus kedua, ketika roh kebenaran itu datang, kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Kenapa Anda tidak muliakan dia? Itu loh. Kalau yang ada dalam diri saudara itu adalah kebenaran, maka sibuk Anda akan memuliakan dia. Tapi faktanya Anda menghinakan dia dengan menuhankan dia, itu menghinakan dia. Karena dia sendiri menuhankan kepada Bapaknya. Gitu loh, Bang. Saya menuhankan dia sesuai dengan isi kitab suci. Sesuai dengan firman-Nya yang berkata dalam Alkitab tertulis. Saya menuhankan dia karena bukan karena sekedar dalil-dalil, Bang, ya. Kalau nggak bisa, dalil, ya memang ada dalilnya. Sekarang coba tolong tunjukkan di mana Yesus minta bahwa memuliakan itu adalah menyetarakan dia dengan Bapa yang mengutusnya, itu, Bang. Sedangkan dalam Yohanes 17:3 kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Itu hidup kekal. Anda percaya kepada Yesus? Iya, Bang, baik. Nah, kalau percaya kepada Yesus, Bang, Yesus minta dikenal sebagai apa? Bagi Tuhan. Nah, itu Anda sudah. Itulah saudaraku ya. Saya hargai. Silakan. Pengen sih lanjut, tapi gimana ya, Bang? Saya harus turun nih karena sudah dapat Iya. Baik, saudara, utamakan dinas dulu. Tolong naikin lagi saya, Bang, ya. Oke, siap. Makasih, Bang. Kumpulkan ilmu dulu, Bang. Baik. Silakan saudara Luki, saya hargai kamu saudara saya yang baik. Silakan Anda dalam keadaan dinas masih menyempatkan diri untuk demi keselamatan orang banyak. Silakan saudara istirahat, rehat atau dinas dulu. Masya Allah. Kita naikkan lagi ya saudara. Mana tahu masih ada saudara kita dari Kristen lain yang ingin memberikan edukasi supaya lebih tercerahkan lagi semua apa yang harus terjadi antara Islam Kristen dalam menapaki hidup keberagamaan dalam bingkai persatuan sebagai bangsa, sebagai rakyat, ya, dan persaudaraan. Betul sekali. Kita naikkan. Bismillah. Teman-teman di YouTube juga terima kasih banyak. I love you full. Antum luar biasa semua yang ada di YouTube. Masya Allah. Halo saudara Al-KTP. Ini sama dengan nama saudara kita Al-KTP. Atau dia orangnya. Halo. Bang Juma. Ya, ini saya Bang Juma. Allahu Akbar. Ya, silakan. Silakan. Saya satu ditombak oleh teman-temannya dari Vatikan ya. Jadi Roma. Jadi begini Bang Juma, saya hanya ingin bertanya posisi Bang Juma apakah sudah di Makassar, karena saya dapat izin tanggal 10 mungkin ingin bersyahadat Bang Juma. Jadi tidak ada perlu yang harus saya jelaskan lagi karena sudah terang benderang ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Juma itu sudah terang benderang dan saya sangat mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak karena dengan adanya Bang Juma sudah membantu sangat menyelamatkan kami teman-teman Kristen ya, khususnya saya pribadi. Saya karena ketakutan terbesar saya Bang Juma adalah di mana bila saya mati nanti saya tidak beriman kepada Tuhan yang benar. Karena sejatinya seperti penjelasan Bang Juma, seluruh nabi-nabi terdahulu mentuhankan yaitu Tuhan yang benar, yaitu Allah Ishak, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Tuhan yang satu yang esa seperti yang saya baca di Markus 12 ayat 29 di mana di situ Yesus berkata kepada orang Israel, dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama Tuhan Allah kita itu Tuhan itu esa. Sedang di Al-Quran juga saya membaca, saya pernah baca di surat Al-Ikhlas ayat 1, katakanlah Muhammad Tuhan itu esa. Jadi sinkron Bang Juma. Jadi agama yang benar itu hanya satu. Masya Allah. Konsep ketuhanan yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Jadi kalau sampai ada teman-teman yang tidak bisa membuka pikirannya, berarti memang ada kebencian dalam hatinya dan dia menutup dirinya. Demikian Bang Juma, terima kasih banyak. Saya cuma makasih saudara. Bang Juma aja. Ya, tanggal 10 saya sudah di Makassar. Ini masih di Jakarta sampai beberapa hari ke depan. Karena kebetulan ada beberapa undangan yang saya harus hadir gitu maksudnya. Kalau tanggal 10 insya Allah kita udah di Makassar karena banyak juga hal yang harus kita selesaikan di sana. Sampai berjumpa di Makassar kalau memang saudara
luang waktu, silakan. Tapi jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Kalaupun saudara saya datang, saya sambut saudara di sana dengan baik, pastinya. Gitu saudara LKTP. Allahu Akbar, Masya Allah. Hidayah itu milik Allah dan hanya memberikan kepada siapa yang Allah pilih. Siapa yang Allah lihat keseriusan ya, mencari kebenaran, insya Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran semuanya sudah ditorehkan. Siapa yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur terus silakan kufur. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Hanya disampaikan, udah seru manusia, seru. Mana tahu di antara mereka ada yang berpikir, seru aja, seru. Jangan bosan-bosan menyeru. Ajak mereka dengan cara yang ma'ruf. Begitu perintah Al-Quran. Silakan saudara KTP. Di termute bang. Jadi ada 5 orang sebenarnya yang mau punya niat untuk membaca buku Sirah Nabawiyah dan mempelajarinya. Cuman yang 2 udah gugur karena mereka sering nonton Edis katanya, jadi mereka tidak mau mengikuti. Tapi yang 3 ini teman saya mereka mau karena mereka juga sering nonton di YouTube-nya Bang Juma ya, Zulkifli Abbas itu. Bersama teman-teman saya. Masya Allah. Ya bahkan sekarang saya tethering mereka, saya wifi mereka, jadi mereka pun senang ya. Penjelasan Bang Juma itu luar biasa ya. Jadi di surat saya pengen ini Bang Juma, di surat Al-Maidah ayat 3 itu. Iya. Itu agama yang sempurna itu telah kusempurnakan agamamu, Islam ya. Jadi agama yang sempurna itu memang Islam. Kenapa saya juga berani mengatakan demikian? Karena setelah saya mempelajari buku Sirah Nabawiyah, di mana Nabi Muhammad ini waktu berdakwah, sehingga pada zaman itu, zaman jahiliyah itu, kenapa ajaran Islam cepat tersebar ya? Karena beliau waktu berdakwah itu dia memberikan suri teladan yang baik, yaitu dengan cara beliau itu bertutur kata yang lembut, beliau tidak pernah marah, beliau sangat sabar, beliau bahkan memerdekakan budak-budak. Jadi ajaran kasih yang sebenarnya saya dapat itu ada di Nabi Muhammad. Jadi kuncinya teman-teman Kristen sebenarnya mudah, sederhana kalau bagi saya. Cukup kenal dulu Nabi Muhammad itu siapa. Kalau sudah mengenali Nabi Muhammad, beliau luar biasa Bang Juma. Saya sampai tetes air mata karena beliau punya perjuangan itu untuk membela orang keluar dari kekafiran itu besar sekali Bang Juma. Beliau berjihad benar-benar, bahkan jangankan Nabi Muhammad. Waktu tongkat estafetnya setelah Abu Bakar, sahabatnya turun kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saja mengajarkan kasih. Luar biasa nih ajaran Nabi Muhammad. Jangankan Nabi ya, sahabatnya saja. Setelah Umar bin Khattab, setelah Abu Bakar, tongkat estafet itu yang menjadi khalifah kan pindah ke Umar bin Khattab. Beliau berkata, sama seperti yang sering Bang Juma katakan, jika saya salah, kata-kata Umar bin Khattab saya ingat, jika saya salah, jika saya benar, bantu saya. Jika saya salah, luruskan saya. Wih, besar itu Bang Juma, luar biasa tuh Umar bin Khattab beliau. Beliau membela di mana ada orang Nasrani, orang Yahudi, orang tua yang rumahnya dibongkar. Waktu gubernur, waktu penyebaran Islam sudah melebar ke Yerusalem, ke Mesir dan di Palestina. Gubernur itu membongkar rumahnya orang Yahudi itu untuk membangun masjid. Orang Yahudi itu melaporkan kepada Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab memberikan tulang, di mana tulang itu tertulis, tulang ini lebih keras dari kekuatanmu, dan dia memberikan kepada orang tua itu, serahkanlah kepada gubernur itu. Sesampainya di sana gubernur itu bangun lagi, katanya, disuruh bangun lagi rumahnya orang Yahudi itu. Itu orang yang berbeda iman, tetapi di situ setelah dia membangun kembali, orang Yahudi itu berkata kepada gubernur itu, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab pimpinanmu? Dia berkata, sesungguhnya tulang ini lebih kuat daripada kekuasaanmu. Oh, luar biasa. Karena terus orang Yahudi itu berkata, karena begitu mulianya dan begitu adilnya pemimpinmu, hari ini saya bersyahadat. Dia bersyahadat satu itu Bang Juma. Luar biasa ajaran kasihnya. Itu baru betul Bang Juma. Itu baru betul. Tidak seperti ya yang saya ingat ya di Matius 15 ya, di mana perempuan Kanaan itu anaknya disembuhkan, tapi dia tidak mengikuti Yesus. Betul kan Bang Juma? Betul. Itu baru betul. Malah disebut itu anjing kan. Iya. Jadi saya luar biasa dengan Bang Juma yang udah membuka pikiran kami ya. Selama ini kami tidur panjang Bang Juma. Tidur panjang Allah dan kami itu beriman buta. Beriman buta karena Bible itu hanya sebagai, boleh dibilang sebagai bantal kami. Waktu kami tidur kan pakai bantal. Jadi nggak berlaku Bible. Nggak, karena peraturan gereja yang lebih kami utamakan Bang Juma. Tanya Kristen-Kristen lain kalau saya bohong.
Iya. Hanya peraturan gereja yang dinomorsatukan. Gitu Bang Juma. Jadi saya berterima kasih sekali dengan adanya Bang Juma sudah menyelamatkan hidup saya, dunia dan akhirat. Dan saya doakan Bang Juma panjang umur sehat selalu, saudara. Amin. Anda pahlawan bagi kami yang Yaman buta yang selama ini hidup dalam. Saya lagi bawa mobil Bang Juma. Amin. Saya ingin sekali bertemu dengan saudara. Karena waktu saya tersesat dulu, Bang Juma tetap mengatakan kepada saya, rangkul dia. Walaupun dia Islam Kristen, tetapi rangkul dia. Bang Juma lah orang yang menyelamatkan saya sesungguhnya. Iya Bang Juma, jadi itulah makanya saya kenapa saya sangat sekali ingin pergi ke Makassar itu. Karena jasa Bang Juma itu menyelamatkan bukan dunia Bang Juma, tapi akhirat. Allahu Itu yang Akbar. pertama. Masyaallah. Demikian Bang Juma. Baik, hati-hati saudara di jalan. Ya, siap. Baik, terima kasih Bang Juma. Semangat. Besarkan Allah dalam hatimu ya. Pasti Bang Juma. Akbar. Dari Bang Juma aja. Akbar, Kapan saja Bang Juma mau syaratkan saya terima kok. Iya, Terima kasih Bang Juma. Terima kasih saudara Al-KTP, Masya Allah. Luar biasa sahabat kita ini ya. Saya izin Bang Juma, izin pamit. Baik. Saya tunggu ya. Saya tunggu. Pasti Bang ya. Juma, siap. Oke, Siap. Insya Allah. Oke, baik. Saya naikkan saudara kita Kristen yang lainnya, saudara Al-KTP. Ya, terima kasih Bang Doa. Juma. Baik, saudaraku. Ya terharulah pasti ya, karena beliau mau berislam itu dalam proses berpikir. Bukan karena ikut-ikutan aja, tapi karena faktor berpikir lah jadi ya, sampai kepada Islam. Oke, Berarti kita, dia sudah terbuka hati lah. iya betul. Tinggal saudara Esa ini yang kita tunggu terbuka hatinya juga kapan. Gitu. Karena Islam itu apa yang kurang di Islam? Kami nggak menghina Yesus, kami memuliakan Dia. Ringan mulut kami itu mengatakan Yesus manusia mulia. Ringan mulut kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, silakan Bang. Bang Juma, maaf izin saya Siap. mungkin ikut berizin bergabung. Saya sekedar pengen berfoto Bang. Sih, Saya ngefans. Izin saya buka cam dulu Bang. Bentar. silakan. Iya, Masya Allah. Pintar sekali dia sama temannya. Iya, saudara Esa. Bang. Mana ini cam saya? Emang bisa buka Bang? Mana tahu belum bisa gitu. Ada Bang. Allahu Akbar. Bisa. Ya Bang, Ya. saya izin ya Foto Bang kita. ya. Siap. 1, 2, Ya udah. mana belum? 1, 2, 3. Satu lagi Bang. 1, 2, 3. Oke Bang, terima kasih. Makasih Bang. saudara, Masya Allah. Oh, ya, Salam kenal. Izin Bang, saya sekedar mau bukan mengingatkan ya apa ya, mau ikut ya. Tadi Bang siapa Al-KTP ya Bang ya? Iya. Yang barusan itu katanya mau itu udah syahadat apa belum Bang? Dulu pernah syahadat, lalu kemudian melemah kembali. Biasalah Bang, iman itu tidak gampang kita permainkan. Apalagi orang yang berpikir. Orang yang memiliki pemikiran kuat di dalam hal keselamatan akhiratnya itu memang terkadang punya kebimbangan. Itu manusiawi lah itu. Ya Manusiawi. izin maksudnya sekedar ini aja, kalau misalkan dia berniat lagi dan sudah bulat tekadnya, disegerakan aja Bang. Kalau nunggu tanggal 10 takutnya bukan apa-apa. Takutnya gitu. Iya, Segerakan di musola terdekat atau di ustadz-ustadz terdekat dia aja dulu gitu. Sebenarnya beliau kalau saya melihat, beliau itu sudah muslim. Dia itu sudah Islam. Dia sudah Islam. Hatinya sudah Islam. Tinggal ketundukannya aja terhadap hukum-hukum Islam sehingga dia menjadi muslim. Oh, siap. Iya. Udah ini terima kasih banyak ya Bang Zuma. Baik, Saya sahabatku. Terima kasih. Terima kasih udah dinaikkan ini. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selama ini cuma nonton aja. Ini baru bergabung, baru ikut. Baik. ke komunitas. Masya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Esa. Ribut kali Esa. Waalaikumsalam Maaf bulat. itu bang. Iya. Bilang bulat tuh. Waalaikumsalam juga. Kapan mau ini Esa? Kapan mau belajar Islam? Tergantung abang semua lah. Tergantung. Mau belajar Islam. Kamu tertarik dengan Islam? Maksudnya logika bang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Esa, selamat pagi, siang, malam. 2 Esa di sini. Ini bukan Esa lagi nih karena ada 2. Sorry Bang Suma, ketindis Bang Suma. Ini akun kedua aku, turunin aja Bang. Oke, Terima makasih kasih. saudara. Ya, mari sama-sama tetap belajar ya, tetap belajar, Masya Allah. Esa, Apa itu bang? kapan terakhir ke gereja? Tadi bang. Tadi ke gereja. Apa khotbah pendeta kita di sana? Kata pendeta tadi bang. Ye, Kasihlah musuhmu. iblis itu musuh nggak? Musuh. Jadi, kamu disuruh Bukan musuh mengasihi juga. iblis? Hah? Disuruh Bukan mengasihi musuh, Bang. iblis? Hah? Iblis itu bang apa ya? Hah? Yang membodohi manusia untuk menjadi apa ya? Untuk menjadi ke jalan yang tidak baik. Jahat. Nah, itu musuh atau bukan? Perintah Tuhan. Apa itu bang? Musuh atau bukan? Musuh lah bang. Perintah pendetanya? Kasihi? Kasihlah musuhmu. Berarti disuruh kasihi iblis. Makanya kalian, maaf nih, maaf bukti Itu kan- sedikit. Bukti kalau Apa, kalian Bang? itu bukti kalau kalian itu mengasihi iblis. Iblis mau Bukan iblis bang. Beda, Sabar dulu. beda mereka kalau iblis itu gak nyata bang. Mereka mempengaruhi hati kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, yang tidak baik itu menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi itu tidak baik. Makan babi itu tidak baik. Menyembah berhala itu tidak baik. Mengganti posisi pencipta langit dan bumi dengan makhluk itu tidak baik. Kalau dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Iblis itu adalah musuh nyata. Harus dilawan iblisnya. Musuh harus dilawan kalau di Islam. Yang namanya musuh, ketika orang itu atau makhluk itu atau posisi itu menghantarkan orang sudah menjadi musuh Islam, maka dia pasti berada pada pasukan iblis. Siapapun itu. Kalau orang tersebut atau makhluk tersebut sudah menjadi musuh Islam, maka dia pasti iblis. Nah, mengasihi musuh berarti mengasihi iblis. Kalau di kami tidak, iblis tidak boleh dikasihi. Apa bukti? Apa bukti dalam kehidupan Kristen mengasihi iblis? Pertama, iblis merasuki Yudas. Untuk apa? Untuk menyalibkan Yesus. Setelah iblis merasuki Yudas, berhasil kemudian iblis menyesatkan Yudas. Apa hasilnya? Terjadi penyaliban iblis. Kemudian iblis berhasil menjadikan penyaliban itu sebagai simbol keselamatan. Kristen terima enggak salib itu sebagai berkat? Terima. Setelah kemudian penyaliban ini muncul, pola ada hadir, metode muncul dengan matinya orang ini di atas tiang salib. Seluruh hukum Tuhan dalam hukum Torah dibatalkan. Makan babi boleh, apapun boleh, minuman haram Saya sudah makan babi. boleh. Nah, Bang Zuma, bagaimana itu? Saya sudah makan babi tadi. Nah itu berarti kamu kemudian akan dibakar oleh Tuhan. Dalam kitab Yesaya 66 nomor 16, 16-17, Tuhan akan datang, tujuannya apa? Untuk membakar semua pemakan babi. Bang Zuma, ada satu pertanyaan saya di sini. Tunggu dulu, Anda sudah siap untuk dibakar api? Apa bang? Anda sudah siap dibakar api oleh Tuhan?
Kalau memang saya salah bang, saya siap dibakar. Tapi kalau saya nggak salah, pasti nggak dibakar lah bang. Salah nggak makan babi itu? Nggak salah kalau menurut agama kami bang, karena kami cuma mengikuti apa ya, keimanan kami. Apa yang pendeta saja makan babi di Kristen sama kami bang. Berarti kan memang kalian akan dibakar bersama-sama. Yesaya 66 nomor 17 nomor 18 15, 16, 17. Tuhan akan datang dengan pedang, dengan api yang menyala-nyala untuk membakar seluruh manusia yang makan babi, makanan binatang yang menjijikkan, dan juga tikus balau. Nomor 23-nya, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud beribadah, menyembah kepadaku. Islam dinubuatkan di situ, karena Islam yang kemudian sujud dalam beribadah. Seluruh manusia pemakan babi akan aku bakar habis. Kristen. Jadi ada dua agama yang disinggung di sana. Agama Islam yang akan diselamatkan karena sujud kepada pencipta langit dan bumi. Yang kedua agama Kristen yang makan babi. Akan dibakar habis di dalam api neraka. Balau mati. Ada satu pertanyaan ke aku tadi bang. Silakan. Kan Bang Zuma kan di agama kami Kristen ini kan kami punya Allah, tapi dia punya anak Yesus Kristus. Bagi kami di Kristen. Tapi apakah Bang Zuma percaya bahwa Yesus Kristus itu ada atau tidak? Percaya? Percaya. Tapi percaya Bang Zuma kalau Yesus Kristus itu anak Allah? Kalau dalam perspektif Yahudi, percaya. Tapi kalau perspektif Kristen saya nggak percaya. Tapi kenapa Bang Zuma tidak mengikuti kata Yesus? Lah justru karena saya mengikuti Yesus makanya saya jadi Islam. Yohanes 14 nomor 16. Aku tinggalkan damai sejahtera. Nomor 26. Aku tinggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu Islam. Shalom. Salam. Salam itu artinya damai sejahtera. Yesus Kristus adalah damai sejahtera. Dia juru selamat. Yesus itu selamat dalam bahasa Ibrani. Shalom. Shalom. Islam. Salam. Seperti Yesus itu adalah juru Islam. Bang Zuma. Siap, Komandan. Kan Yesus itu tadi Bang Zuma percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Anak dalam arti kata hamba, bukan anak seperti manusia melahirkan manusia, bukan. Anak di situ dalam tradisi Yahudi, anak itu sebagai hamba, orang yang intim, seibarat ayah dengan anaknya. Tapi aku lapar. Ya lanjut. Oke Bang Zuma kan. Apakah Bang Zuma percaya bahwa Yesus itu disalibkan? Saya percaya bahwa ada yang disalibkan. Orang Kristen menyebutnya Yesus, orang Yahudi menyebutnya Yesus. Bukan mengenai abang bilang, kalau kami Kristen menyebutkan bahwa Yesus yang disalibkan. Kalau menurut Bang Zuma, apakah Yesus itu yang disalibkan atau bukan? Yang disalibkan itu Yesus, tapi palsu. Mana ada Karena palsu itu? Loh, yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Sekarang pertanyaan saya, Yesus asli dikutuk nggak? Apa bang? Yesus asli dikutuk nggak sama Elohim? Dikutuk bang. Di mana Yesus dikutuk yang asli? Nanti kan mulai. Di mana Yesus dikutuk? Apa sebabnya dia dikutuk? Mati Mija. Sekarang saya balik nanya deh. Kayaknya ribet. Saya balik nanya samamu, saudaraku Esa. Apa itu bang? Apa itu bang? Kira-kira kalau ada iblis datang mengaku bom-bom bisa nggak? Apa bang? Kalau iblis mengaku bom-bom, akulah bom-bom. Bisa nggak iblis mengaku begitu? Enggak lah bang.
Katanya menyamar sebagai malaikat terang pun bisa. Bisa nggak? Bisa nggak iblis itu menyamar? Bisa nggak? Iblis itu bisa, Bang. Nah, bisa. Bisa nggak menyamar seperti bom-bom? Misalnya iblisnya datang nyamar bom-bom, bisa nggak? Bisa semua iblis lah, Bang. Ya, jangan sampai bom-bom itu iblis, gimana dong? Kalau iblis nyamar mengaku Yesus, bisa nggak? Bisa, Bang? Kalau iblis nyamar Yesus, bisa nggak? Bisa lah, Bang. Bisa. Di dalam kitab saudara sendiri katakan 2 Korintus 11 nomor 14. Iblis bisa menyamar malaikat, apalagi nyamar Yesus. Yesus itu manusia, menyamar malaikat aja bisa. Jadi kalau iblisnya datang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya, bisa. Kenapa tidak? Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus. Berarti penyesat setelah Yesus namanya Yesus. Nah sekarang Kristen ini mengaku sebagai pengikut Yesus. Sebagai pengikut. Cuman satu kalimat Yesus, Bang. Kalau yang mengatakan akulah Yesus bukan cuma nabi-nabi palsu itu, Bang. Kalau yang memberitakan Injil inilah perantaran Yesus, baru kami percaya di situ, Bang. Kami mengikuti ajaran Yesus, bukan kami mengikuti orang itu, orang yang membilang itu akulah Yesus, bukan orang itu yang kami sembah, Bang. Tapi cuma satu kalimat Yesus, Bang. Sekarang yang dilihat oleh Paulus itu siapa? Yang mengaku akulah Yesus. Itu siapa? Itu siapa, Bang? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Itu siapa, Bang? Hah? Cuma yang berbicara itu? Enggak, di dalam perjalanan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 22 atau Kisah Para Rasul 9 nomor 3, nomor 4, 5 dan seterusnya. Di situ Paulus bertemu dengan makhluk dan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, yang mengaku Yesus memakai nama Yesus ini siapa? Apa, Bang? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu yang datang mengaku membawa nama Yesus? Nabi palsu itulah, Bang. Nah gitu saudara. Oke, setuju kita ya. Saudara Hiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Ngeras juga ini ya, Bang. Alhamdulillah. Sehat, Bang. Ya. Abang di mana? Oh, saya di Padang, Bang. Oh, Padang. Dekat Bukit Tinggi berarti ya? Oh, ibu kota provinsinya, Bang. Sumatera Barat. Iya. Oke. Ini, Bang. Oh, saya kan selalu ngikutin ini, Bang ya. Terus kemarin kebetulan scroll ketemu dengan akun Mata Pisau. Di situ menghina Rasul kita. Yang mau saya tanyakan, kenapa nggak dibiarin aja? Kalau udah sesat aja, Bang. Yang ada Rasul malah dihina-hina, Bang. Maksudnya ya, apa ini? Iya, dihina-hina. Rasul kita dihina-hina sama si Mata Pisau itu. Terus? Ya kan? Kan gak enak, Bang, ya digitukan Rasul kita, Bang. Terus, Bang? Sementara kita udah di apa namanya? Udah disumpah itu kita sebagai Muslim, siapapun yang menghina Rasul mesti mati, Bang. Mesti mati orang itu, Bang. Ya kan, jadi pertanyaan saya ini, kenapa nggak dihentikan aja udah biar mereka nggak
nggak terlalu lah gitu kan. Kayak Edis kadang-kadang udah kacau begitu, udah berantakan, udah otak udah nggak bener itu. Ya kan? Benar juga yang dikatakan Bang Edis itu, Bang. Gimana Bang? Bang Hiro. Benar juga yang dikatakan Bang Edis itu, ada juga yang benar, ada juga yang salah. Iya, enggak, sekarang pembahasannya tidak ada yang benar, tidak yang salah. Kita membahas yang salah. Tidak ada yang benar. Yang benar itu ya di Islam ini, yang ajaran kita. Kan, Bang selain Hiro, ajaran kita nggak ada yang benar. Karena kita mengikuti berdiskusi, Pak. Sebentar Bang. Kalau berdiskusi, sebentar Bang. Bang sebentar Bang, saya sama Bang Zuma Bang. Jadi maksud saya gini Bang. Sebentar Bang ya, saya bukan sama Abang, saya nggak ada urusan. Saya cuma sama Bang Zuma. Jadi kenapa nggak dihentikan aja, daripada nanti kan ada lagi yang lain, mata pisau yang lain, hina-hina Rasul, ya kan? Muhammad dibikin nyanyi lagu, dibilang lah penjahat kelamin lah, mendidih Bang. Iya, terus langkah apa yang langkah apa yang harus kita ambil kalau menurut saya sih udah biarin aja mereka mau sesat mau apa Bang, menurut saya gitu aja Bang. Kalau yang hati yang terbuka Bang, udah dibuka Allah. Yang akan jadi muslim itu, Islam itu Bang, manusia yang hatinya udah dibuka Allah Bang. Mereka orang pintar-pintar, berakal lah. Dia logikanya bisa bermain di situ dan dia bisa belajar. Dan zaman semakin maju kan, banyak media-media informasi yang mereka cari sendiri. Kalau kita pembahasan gini mereka makin mendidih, dan bukan sekedar itu, mereka menghina ini yang nggak tahannya, bilang apa ya itulah penjahat kelamin, anak kecil dinikahi apa segala macam. Aduh, jelek Bang. Ya, maksudnya caranya supaya dia berhenti itu gimana Bang? Cara berhenti, kita berhenti aja Bang. Maksudnya berhenti? Ya, kalau berdakwah aja kita, tapi nggak usah bawa-bawa mereka gitu. Karena mereka pun membawa pun tidak seperti kita membahas meluruskan. Kalau begitu kita nggak usah bahas iblis Bang, supaya iblis juga tidak menggoda kita. Nggak usah bahas iblis kalau gitu ya, supaya iblis itu tidak menggoda kita untuk melakukan kemaksiatan. Maksud saya itu Bang, mereka menghina Rasul di situ makanya. Yaudah sih. Ya, apa hubungannya dengan kita mengajarkan kebenaran dengan mereka membela Rasul? Apakah dengan Anda diam, orang yang pelaku maksiat tidak melakukan maksiat? Ya. Bukankah perintah Al-Quran untuk kita menyeru kepada seluruh manusia, mengajarkan kebenaran kepada seluruh manusia? Iya sih, benar. Kan perintah Al-Quran untuk memerangi kemudian pasukan-pasukan setan itu. Iya Bang. Yang salah kalau kita menghujat mereka kan gitu. Iya benar. Tidak menghujat mereka, kita mengajarkan mereka kebenaran dan kaidah Quran, illal ladzina zalamu minhum. Orang zalim di antara mereka ya memang harus kayak gitu. Jangankan berperang logika Bung, perang fisik pun Islam siap. Benar nggak? Benar. Iya, itu kaidah Islam itu. Jadi kalau hanya sekedar menyampaikan kebenaran, ya harus setiap muslim harus siap kemudian untuk menyatakan kebenaran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kan itu jelas, itu perintah Quran. Kalaupun mereka tidak terima, ya silakan dengan cara mereka menyampaikan. Karena ingat saudara, di Bible itu ada perintah, ada yang disebut kemudian perintah di mana amanat agung ini harus dijalankan. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Kalau bukan saudara hari ini, keturunan saudara yang bisa jadi sasaran. Iya. Anda mungkin imannya kuat. Saudaraku ini mungkin saudara Hiro imannya kuat sehingga mati dalam keadaan tetap muslim. Tapi anak-anak saudara, cucu-cucu saudara, kalau tidak ada yang mengajarkan tentang berapologet Islam, anak-anak kita bisa jadi murtad esok hari. Baru-baru ini kejadian, seorang ustadz, pendiri pesantren, anaknya bisa kok jadi korban dari misionaris. Dia dimurtadkan, padahal dia adalah seorang anak ustadz. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kebanyakan Islam itu menjadi Islam karena keturunan, bukan karena proses berpikir.
Dengan adanya dunia apologet seperti ini, orang bisa berpikir, orang bisa melihat, orang bisa menelaah, orang bisa memikirkan mana Islam yang betul, mana Islam yang tidak betul. Mana ajaran Islam yang harus kita lakukan, yang harus kita jabarkan, mana yang tidak. Gitu saudara. Jadi jangan sungkan untuk menyampaikan kebenaran itu. Iya. Saya kira begitu. Oke, Bang. Ya, saya juga sering dengerin perdebatan. Gimana ya, udah ini namanya manusia yang belum dibukakan, belum bukaan hatinya, belum dapat hidayah, susah juga kan Bang ya. Iya, itu dia. Maka tugas kita menyampaikan ya. Mungkin kalau ada yang salah dari Bang Suma diluruskan, diingatkan gitu. Ada yang keliru, cara Bang Suma menyampaikan salah, ya diluruskan aja. Tapi untuk dihentikan, enggak bisa. Hanya nyawa yang bisa menghentikan Bang Suma untuk berhenti. Kalau hanya nasihat, masukan positif dari teman-teman, saya rasa kita bisa berdiskusi, kita bisa berdialog dan kita bisa tawar-menawar. Begitu saudara. Yang mau berdiskusi itu bagus, tapi yang menghina yang kemarin saya dengar di akun Mata Pisau itu benar-benar nggak fair. Itu yang mungkin yang perlu yang dikoreksi, ya diperbaiki. Termasuk Bang Suma sendiri. Saya juga merasa kalau ada yang salah ya ditegur, diluruskan, diingatkan gitu loh Bang. Iya. Terus saya yakin kalau seandainya ada FPI pasti dicari FPI itu. Enggak lah, FPI juga harus mereka teman-teman itu punya perhitungan dalam mengambil sikap. Tidak serta-merta mengambil tindakan yang ini. Kalaupun misalnya sudah berlebihan kan ada hukum di negara kita ini. Kita serahkan kepada pemerintah kita, aparat kita. Karena di Islam perintahnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita memiliki pemimpin. Pemimpin kita memiliki aparat. Aparat kita ini tegak, lurus, mereka tidak memilih antara Islam dan Kristen atau agama apapun. Setahu saya, yang dekat dengan teman-teman dari pihak berwajib, mereka itu terlepas Islam Kristen, mereka netral. Jadi kalau ada penghujat, ada penista, ya tinggal dilaporkan aja untuk diberikan edukasi sama aparat. Sekira begitu Bang. Penistaan benar itu, Rasul dihina. Jadi gitu aja Bang, saya kemarin coba masukkan buat nanyakan. Kalau bisa solusinya itu gimana kalau kita coba aja untuk berhenti daripada Rasul kita dihina-hina. Sementara kita tidak pernah menghina. Yang seperti Bang Zuma bilang, kita percaya dan mensucikan dan meninggikan Nabi Isa kan, Yesus kan, karena itu kita percaya dia itu Nabi kan, karena itu juga kita jadi Islam. Iya, makanya teman, di antara 1000 orang yang membenci dunia apologet atau membenci pemateri-pematerinya, ya 1, 2, 3 orang bisa tercerahkan di situ, saudara. Jadi bukan berarti kita berhenti berapologet, iblis berhenti menggoda, enggak. Mereka akan tetap melancarkan aksi-aksi. Justru itu bahaya. Seperti kuman itu harus kita obok-obok kuman itu supaya kita tahu bagaimana cara kita untuk mereaksi gerakan kuman supaya kita bisa terhindar dari penyakit. Nah, dengan cara berapologet begini kan kita sudah tahu, ini yang anarkis, ini yang intoleran, ini kelompok ini yang kemudian yang tidak suka adanya Islam di Indonesia. Oh, kelompok ini yang kemudian tidak suka dengan adanya kemajemukan di Nusantara ini. Kan ketahuan. Sedangkan misi kami, saya katakan kami karena saya berbentuk yayasan pergerakan. Kalau kami ini ya semata-mata untuk mengedukasi dan mengkanter gerakan-gerakan pendang